Seperti apa memorable momenmu di HSI? Ayo kita dengarkan cerita-cerita mereka. Perkenalkan, aku dulu di HSI itu adalah Prof. Longman dan aku menjabat sebagai HD-nya Gryffindor. Jadi kalau untuk perihal cerita, sebenarnya banyak cerita-cerita yang ada di HSI itu ya. Dari cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik, terus cerita-cerita sedih, pokoknya banyaklah kejadiannya ya. Cuman karena aku udah lama meninggalkan HSI, jadi aku udah banyak yang lupa. Terus juga udah lama juga nggak mampir ke HSI ataupun berinteraksi sama anak-anak HSI. Jadi pokoknya banyak yang udah lupa lah. Tapi mungkin ini salah satu kejadian. Sebenarnya ini kejadiannya biasa aja sih, cuman ini bikin aku ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu aku nggak tahu pas kapan ya, kalau nggak salah itu kejadiannya malam, ada new mem baru masuk gitu. Dia masuknya ke Gryffindor, terus biasa di Gryffindor itu anaknya welcome, pokoknya ngajak dia ngobrol segala macam gitu. Karena berhubung anak-anak Griffin ini rata-rata hobinya begadang ya, jadi makanya sering dibilang anak Griffin itu anak-anaknya pada kalong semua kayak gitu. Jadi si new mem ini, maaf aku lupa dia namanya siapa, entah dia masih ada di HSI atau enggak, aku nggak tahu ya. Jadi si new mem ini dia adalah pencetus main werewolf, atau kalau sering disebut di HSI itu WW ya. Jadi dia pencetus main WW ke kita-kita. Jadi dia ngajak kita main WW bareng sama dia, pokoknya sama seluruh anak-anak Griffin. Kadang juga ada profnya yang lain gitu ke Griffin buat ikut main WW gitu. Karena berhubung si Griffin ini hobi banget kalong, mereka ini tiap hari mainnya WW terus sampai pokoknya dari malam sampai ke fajar itu mainnya itu terus, kayak nggak pernah bosen-bosen gitu ya. Gitu. Tapi kalau main WW itu kayaknya udah kayak kebiasaan ya. Jadi kalau satu hari nggak main WW itu rasanya kayak beda aja kayak gitu. Pasti setiap hari itu selalu ada yang ngajak main WW. Yuk kita main WW yuk kita main WW yuk gitu. Terus tiba-tiba nanti udah ada yang ngirim list pemain WW gitu. Sebenarnya sederhana ya kejadian yang aku ceritain ini, cuman berawal dari main WW itu akhirnya kita itu jadi temenan, jadi ada yang jadi sahabatan, ada yang jadi keluarga kayak gitu. Terus pokoknya semuanya itu harus ikut main WW. Kalau nggak salah tuh ada ya, aku lupa entah Malfoy atau siapa yang ngomong, pokoknya Gryffindor wajib main WW gitu. Dan kalaupun ada anak-anak baru yang baru masuk ke Gryffindor itu pasti selalu diajakin main WW. Tapi dari kita ngajakin dia main WW, dari dia ikut main WW itu, akhirnya kita kenal dia, akhirnya kita humble lah, banyak cerita sama anak-anak baru gitu. Dan akhirnya nggak ada lagi buat kata-kata sungkan antara member baru sama member lama, itu nggak ada lagi kayak sebuah batasan lah ya kayak gitu. Jadi intinya main WW itu mengikat tali persahabatan kita yang ada di Griffin gitu. Anak-anak yang sering main WW dan nggak pernah absen buat main WW di Griffin itu, kalau yang anak-anak lama kayak Malfoy, Kenepus, Ray, Kai, Lisa, Sally. Kalau untuk anak-anak baru, ini seingat aku ada Pearl, ada Yuyu, ada Grisham, terus ada Anna kalau nggak salah ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mikirnya main WW itu biasa ya, maksudnya bukan kenangan yang spesial lah ya. Tapi bagi aku itu kenangan yang berarti, karena selama aku ngejabat sebagai HD di sana, yang aku tunggu-tungguin kalau malam itu adalah main WW bareng mereka gitu.
Bahkan kejadian yang benar-benar sering aku ingat gitu dan kejadian yang benar-benar jelas adalah ketika aku main WW sama anak-anak Griffin lainnya gitu. Pertama kali masuk HSI itu di bulan Maret tahun 2020. Nah, waktu itu masuknya tuh sebagai murid. Namanya tuh Sky Cake. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu ya. Nah, ditempatin di Gryffindor itu di bulan Maret pokoknya tahun 2020, ingat banget aku. Pokoknya pas zaman-zaman corona merebak tuh. Nah, bingung mau ngapain kan? Nah, ya udah main-main HP, diajakin ke KSI sama VP Uns, sama VP Uns ya. Nah, diajakin lah, terus sorting dapet Gryffindor. Nah, kemudian ya keangkat jadi koaknya itu jadi Prof Galahad tuh di bulan Agustusnya tahun 2020. Nah, itu keangkat. Nah, kemudian udah diamanahin sebagai profesor mengajar di bidang Defense Against Dark Art, DADA. Nah, kemudian juga diamanahin sebagai VP, ya karena VP UNS itu turun, nah jadi diminta buat menggantikan beliau dan meneruskan itu tongkat kepengurusan. Nah, kesan-pesan waktu masuk HSI itu, HSI ramah, friendly, ya sangat welcome lah ibaratnya. Ya sangat disambut. Pokoknya suka lah ya, jadi rumah yang nyaman, jadi teman ngalong biasanya ya. Kalau misalnya kan malam itu mau nunggu sahur, dulu kan masuk ke situ dekat-dekat puasa jadi sambil nunggu sahur. Nah, pas mau maghrib rame gitu kan, ada yang dibahas, ada event kah, entah duel atau apa. Oh iya, ingat satu kesan tuh dulu waktu baru masuk pertama kali itu langsung dipilih duel mewakili Griff, dan itu langsung menang juga, juara 1 tuh. Nah, itu tuh berkesan banget lah. Pesannya mungkin pesannya ya stay solid aja ya buat teman-teman di HSI ya, walaupun sekarang kondisinya HSI udah mau bubar karena ya banyak dari pengurus di HSI itu udah mulai pada sibuk ya. Nah, artinya ya dimanapun kita berada, walaupun HSI udah nggak ada, ya HSI itu tetap ada di hati masing-masing teman-teman kayak gitu. Jangan sampai ya HSI itu cuma ada di line doang, enggak, tapi ya tetap ada. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada yang berhubungan dengan teman-teman HSI tapi di luar HSI, contoh kayak teman-teman yang aku kenal beberapa nih. Nah, bahkan saking dekatnya tuh udah bukan HSI lingkupnya, kayak cuman bahas pekerjaan, kayak misal sama Shirley atau sama Rui, nah sama Ika, sama teman-teman yang lain, sama si siapa namanya, sama si Prefect Lead Arnold dan lain-lain. Nah, harapannya sih teman-teman bisa tetap berlangsung kayak gitu. Jadi hubungannya nggak cuma berhenti sampai di HSI aja. Ya, teman-teman masih sering nanyain kabar di WhatsApp atau di Line juga pun ya nggak masalah. Penting masih saling tukar kabar ya. Ya, karena HSI itu ada di hati teman-teman masing-masing, bukan cuma ada di Line open chat doang. Oke? See you in another time. Bye-bye. Halo semua, saya Ans. Saya adalah old member HSI yang akan berbagi bagaimana saya bisa masuk ke HSI. Jadi dulu itu saya nyari peralihan dari hobi saya yang nauzubillah banget. Nah, ketemulah HSI yang pas itu namanya masih Castello Labrusso. Jadi pas aku masuk, aku nggak mikir kalau itu open chat Harry Potter. Aku pikir itu open chatnya Sihir asli. Ya udah, aku keluar lagi. Tapi setelah mikir-mikir, masa iya sih? Akhirnya aku join lagi dan stay di sana. Hai, aku Profesor Elitia, salah satu pendiri HSI. Di sini aku bakal sharing awal mula aku masuk HSI dan juga momen-momen yang paling berkesan buat aku selama aku ada di HSI. Selama jadi profesor di HSI, aku itu ngajar Charms and Spells. Dulu juga pernah jadi head dormnya Ravenclaw. Momen yang memorable di HSI itu banyak banget. Salah satunya pas awal-awal kenal sama HMD Zone sama Profesor Celeste. Aku itu diajak buat bikin line square atau open chat bareng-bareng, dan gak nyangka banget bakalan bisa sampai sekarang ini. Dulu tuh pas baru buat line square-nya, kita undang-undang orang lain lewat line square yang temanya sama kayak kita buat join ke sini. Sampai akhirnya
udah mulai banyak kan yang masuk ke HSI. Dan dulu itu anak-anak Ravenclaw buka biro di room chat atau di GH gitu, rame banget sih. Terus juga banyak yang ngumpulin screenshot legend, jadi apa aja yang lucu itu di screenshot terus dimasukin ke album. Nah sampai sekarang screenshotnya itu masih disimpan di grupnya. Oh ya, dulu juga pernah pertama kali ngadain Yuleball di sini. Itu tuh seru banget karena ada hadiah sampai yang best kostum. Jadi banyak couple yang hadir pakai kostum bagus-bagus. Terus kita juga pernah ngadain lomba sama lain sekolah sebelah. Itu juga seru banget. Jadi kayak bisa nambah banyak temen gitu kan. Pokoknya dari dulu itu HSI punya banyak banget momen-momen yang seru. Halo, aku Everdeen. Di sini aku sebagai Prophom, Hadislit, dan juga PJNG 1 sampai 3. Hal yang paling memorable di HSI itu adalah ketika ngajar anak-anak year 1 setiap semester. Di sana bakal ketemu banyak orang baru, hal-hal seru, dan mikir hal memorable juga buat mereka. Contohnya nih, kayak Quidditch, dueling, dan dulu juga pernah ada Huga Wiwi khusus year 1. Dan itu juga memorable banget bagi mereka. Dan untuk Slit dan ND, ini mereka sama-sama sifatnya receh sih. Dan yang terbilang random lah istilahnya, karena sering ledek sana sini. Dan juga untuk Slit itu mereka buaya. Dan kalau NG kadang suka kena revisi terus tiap mau up koran gitu kan. Tapi mereka keren kok sekarang. Mereka udah mengurangi yang namanya revisi. Dan kalau aku pantau, mereka keren. Oke? Mantep deh pokoknya buat semuanya.